Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat sore ya. Sore, Prof. Oke. Eh, Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum saya mulai. Oke. Oke. Kalau tidak ada, saya tak. Oke. Oke. Ini dari saya mungkin ini yang terakhir ya, nanti untuk pertemuan berikutnya setelah Idul Fitri diteruskan oleh Ustadz Jalal sama Bu Ustazah Umrotul ya. Nah, ini selama ini kita hanya bicara tentang apa itu paradigma ya, terus kemudian paradigma ilmu sosial itu banyak paradigma. Nah, mengapa banyak paradigma sosial yang harus kita bicarakan? Karena memang ilmu ekonomi itu sebenarnya bagian dari ilmu ekonomi, ilmu sosial begitu ya, ilmu tentang perilaku di bidang ekonomi. Cuma beberapa orang menganggap teman-teman di fisika atau di MIPA itu mereka ngomong ke saya ketika kita ketemu itu ekonomi itu ya memang selama ini ilmu sosial yang paling banyak menggunakan pendekatan kuantitatif adalah ilmu ekonomi ya, terutama kalau di Indonesia ekonomi studi bangunan begitu. Ya. Nah, sekarang ini paradigma ekonomi neoklasik. Kira-kira Bapak pernah belajar nggak apa itu yang Bapak Ibu ketahui tentang ekonomi neoklasik itu? Yang pernah belajar di Fakultas Ekonomi? Paradigma dari Keynesian, Prof. Enggak. Bukan paradigma, enggak, kalau kita bicara ngomong ekonomi ya, yang orang ekonomi, ada ekonomi neoklasik. Itu yang dimaksud ekonomi yang mana ini? Direktur Urusan Agama Islam Agus Salim mengatakan Ya? Saya, Prof. Ya, monggo. Seingat saya kalau yang neoklasik itu faktor penentu dari ekonomi itu adalah permintaan dan penawaran. Jadi melalui permintaan dan penawaran itu terjadi pembentukan harga, kemudian terjadi juga peristiwa ekonomi. Seperti itu seingat saya, Prof. Oke. Ya. Ya. Itu kan di ekonomi itu kan ada ekonomi klasik ya. Kemudian ada ekonomi neoklasik, terus kemudian ada ekonomi klasik baru, ya. Terus kemudian ada ekonomi Keynes, ekonomi Keynesian, ya, ekonomi Keynesian, ekonomi neo-Keynesian. Kemudian ada ekonomi Keynesian. Yang dikatakan Ibu tadi itu benar ya. Jadi kalau kita belajar di ilmu ekonomi itu ada namanya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari saja langsung. Ya. Oke.
Jadi gitu. Jadi ekonomi neoklasik itu fokusnya ini pada analisis tentang produksi, konsumsi, dan penilaian ya barang dan jasa melalui model permintaan dan penawaran. Ya, ini teori ekonomi neoklasik. Ya. Nah, terus kemudian menurut teori neoklasik itu ya, itu nilai barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara dua hipotesis. Ya. Hipotesis yang pertama, hipotesis tentang maksimalisasi utilitas oleh individu, ya. Maksudnya individu ini individu konsumen ya, oke. Ya. Terus kemudian dan maksimalisasi keuntungan oleh perusahaan. Jadi secara eksplisit itu bentuk teori ekonomi klasik itu ya ini sebenarnya teori ekonomi mikro, Pak, Bu, ya. Nah, jadi di teori ekonomi mikro itu kan meliputi 3 materi besar. Kalau yang pernah belajar, itu ada teori perilaku konsumen, ada teori perilaku produsen, dan ada teori perilaku pasar. Ya. Cuma mungkin kalau yang di jurusan manajemen itu dia juga belajar teori perilaku konsumen, tapi dia tidak menggunakan pendekatan ekonomi mikro ya, tapi dia menggunakan pendekatan teori pemasaran itu ya, teorinya bukunya Coulter itu yang saya tahu yang terkenal dipakai ya, teori pemasaran ya. Ya, nah dia tidak menggunakan teori konsumen dalam teori ekonomi mikro begitu. Oke, ya. Jadi teori yang powerful ya, yang menjadi landasan para ekonom untuk berpikir itu sebenarnya bukan di teori neoklasik, tapi lebih banyak pada teori neoklasik. Ya, oke. Nah, Bapak pernah belajar ini teori keseimbangan konsumen enggak? Pernah, Prof. Gimana itu teorinya? Sekilas, teori keseimbangan konsumen. Ya. Oke. Kalau nggak salah kurva equilibrium itu, Prof. Ya, ya. Oke. Itu kalau sederhananya kan teori perilaku konsumen itu bagaimana konsumen itu memaksimalisasi utilitasnya, ya, preferensinya, kepuasannya itu, ya. Jadi preferensi konsumen, utilitasnya atau kepuasannya itu kan ditunjukkan oleh kurva indifference, ya, ya yang agak kayak apa itu ya. Terus kemudian dikaitkan dengan budget line ya, sebagai constraint. Jadi anggaran konsumen sebagai constraint. Oke, ini sangat matematis dan biasanya diringkas dalam bentuk grafis begitu ya. Diringkas dalam bentuk grafis. Coba mungkin sebentar. Oke. Mungkin coba sebentar.
Oke. Bapak lihat ini, bisa lihat? Oke, Prof. Bisa. Nah, ya. Ini kan teori yang sangat disederhanakan ya. Sangat disederhanakan ya. Jadi yang garis-garis yang ini kayak IC1, IC2, IC3. Ini kan sebenarnya kan sebentar ya. Lah ini. Nah, ini kan namanya teori bukan teori, ini adalah kurva interference. Kurva interference itu menggambarkan kepuasan seorang konsumen. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sekalian, konsumen itu mengkonsumsi dua barang, misalnya barang X dan barang Y. Sebenarnya kan kalau kita mengkonsumsi itu kan banyak barang ya, mungkin ada ratusan barang, ribuan barang yang kita konsumsi. Cuma kan diasumsikan untuk supaya sederhananya itu dibuat dua barang aja, begitu. Karena kalau dua barang bisa, insya Allah nanti 3 barang, 4 barang, 20 barang pun juga bisa. Nah, jadi dianggap dalam teori perilaku konsumen ini, individu konsumen itu mampu membuat preferensi kayak begini nih, ya, dengan kaidah-kaidah yang MRS yang semakin naik ya atau semakin turun. Ini seolah-olah konsumen dianggap mampu merumuskan preferensinya, itu kemudian dinyatakan dalam bentuk kurva interference dengan syarat-syarat yang sangat rigid ya. Terus kemudian kurva interferennya banyak, menggambarkan semakin bergeser ke kanan itu semakin tinggi kepuasannya, begitu ya. Terus kemudian kurva interference itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh berpotongan, misalnya seperti ini. Jadi seolah-olah dianggap kurva interference ini preferensinya konsumen itu adalah menemui kaidah-kaidah yang strict begitu, sehingga tidak membuat kesalahan seperti ini misalnya ya. Oke, terus kemudian si konsumen mampu merumuskan garis anggarannya, terus kemudian kalau digabung menjadi seperti ini ya. Ini grafik ya. Kemudian nanti mencari titik keseimbangan konsumen di titik E, ya ini adalah titik persinggungan antara kurva interference dengan kurva garis anggaran yang lurus ini, dengan menggunakan pendekatan maksimalisasi dengan kendala ya. Nanti pakai Lagrange atau pakai yang lain, tapi yang umum adalah pakai Lagrange. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini teori yang pernah dipelajari kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu ekonomi ya. Ini baru keseimbangan konsumen. Terus nanti ada keseimbangan produsen. Jadi kalau keseimbangan konsumen itu adalah konsumen memaksimumkan utility-nya, nah nanti kalau kita bicara produsen, berarti produsen itu memaksimumkan keuntungannya. Nah, terus bagaimana konsumen dan produsen itu menilai memberikan harga pada barang, ya. Nah, kemudian nanti kita bicara teori pasar. Jadi teori mikro itu kalau pernah Bapak Ibu pelajari itu berarti sebenarnya adalah ada teori konsumen, teori produsen, dan pasar, begitu. Dan biasanya asumsinya pasarnya persaingan sempurna. Oke. Nah, jadi itu hanya sekedar untuk mengingatkan yang mungkin dulu pernah belajar itu. Nah, jadi diringkas jadi seperti ini, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu fokus kajiannya ya. Kemudian berikutnya adalah asumsinya. Oke. Ya. Nah, jadi di balik grafik atau matematik ya yang sangat rigid di dalam teori ekonomi neoklasik itu ada asumsi dasar. Ya, asumsi dasar.
Jadi asumsi yang pertama, setiap orang ya itu memiliki preferensi rasional dalam membuat pilihan. Ya. Jadi kalau teori ekonomi itu kan definisinya sebelum masuk ke mikro, biasanya pengantar ekonomi itu teori tentang pemanfaatan atau penggunaan sumber daya. Ya. Nah, sumber daya. Nah, terus kemudian ada ekonomi itu sebagai seorang konsumen, ya, ada juga orang itu sebagai produsen. Ketika dia sebagai seorang konsumen, maka sumber daya yang dia keluarkan itu harus menghasilkan hasil yang terbaik, kan begitu, ya. Dalam bahasa ekonomi, hasil yang terbaik itu adalah yang maksimum itu, maksimum utility. Jadi kita tidak boleh menggunakan yang tidak memberikan pilihan terbaik, ya. Nah, pilihan yang terbaik itu sering disebut sebagai preferensi rasional. Jadi orang memiliki preferensi rasional dalam membuat pilihan, di mana pilihan itu dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menilai hasil yang akan diperoleh dari seluruh kemungkinan yang dihadapi. Oke, ini karena ini ringkasan dari mikro juga agak bahasanya agak sulit itu ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi misalnya Bapak Ibu punya uang 1 juta. Lah 1 juta ya itu mau dibelikan apa? Mau digunakan untuk mengkonsumsi barang apa? Misalnya begitu. Tentu saja ya, uang 1 juta itu bisa untuk beli apa saja, bisa beli untuk pulsa, bisa beli buku, bisa beli baju, bisa laptop, bisa ini macam terserah begitu. Ya. Nah, dalam konteks ini konsumen itu ya mampu menilai masing-masing alternatif. Oh, jadi kalau saya mau beli laptop, nanti saya bisa mengukur nanti kepuasannya begini. Ya, saya memperoleh kepuasan seperti ini. Terus kemudian nanti dengan menggunakan teori keseimbangan konsumen, saya bisa mencari maksimumnya nanti di sini. Itu kalau membeli laptop. Kalau membeli baju, nanti begini, semuanya bisa jadi begitu. Jadi seolah-olah Bapak Ibu, konsumen ini kayak robot, kayak komputer punya program yang canggih sehingga kalau dia punya 1000 macam kebutuhan, itu dia mampu menyusun preferensinya, begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dikatakan preferensi rasional. Ya, tujuannya tadi sudah saya katakan, tujuan individu adalah memaksimumkan utilitas, terus kemudian sedangkan tujuan perusahaan adalah bentuk memaksimalkan keuntungan. Jadi nanti kalau ada produsen kok tidak nyari keuntungan yang maksimum, itu dianggap tidak rasional, begitu ya. Ini berarti produsen bodoh begitu. Ya, dia tidak menggunakan kaidah ekonomi. Sementara itu kalau dia seorang konsumen, dia tidak menggunakan sumber dayanya untuk memperoleh yang maksimum, itu juga dianggap bodoh seperti itu. Nah, terus kemudian ya, lah ini yang mungkin jarang diungkap ketika belajar teori ekonomi klasik, belajar ekonomi mikro. Itu syarat asumsi yang ketiga. Orang bertindak itu secara mandiri. Ya. Jadi orang bertindak secara independen, secara mandiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi setiap pelaku ekonomi dia itu punya kalkulasi yang rasional, ya,
memenuhi kaidah-kaidah tertentu dan tidak dipengaruhi oleh individu yang lain, ya, atau disebut individu yang terisolasi, ya, individu yang terisolasi. Nah, terus kemudian syarat yang berikutnya itu adalah dia memiliki informasi yang sempurna, informasi yang sempurna, ya, yang lengkap dan relevan, ya. Jadi kalau misalnya dia mau beli barang, itu dia ngerti dengan benar spek barangnya itu seperti ini, penggunaannya seperti ini, kegunaannya seperti ini, fungsinya seperti ini, ya. Ini kualitasnya seperti ini. Itu seolah-olah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu dia tahu itu tidak diberitahu oleh orang lain. Tidak diberitahu oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang pelaku ekonomi, dia bisa membuat keputusan yang terbaik berdasarkan informasi yang komplit dan relevan. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kan kalau kita belajar yang kemarin, individualisme melawan kolektivisme, berarti syarat yang ketiga ini yang mana ini? Yang individualisme atau yang kolektivisme? Individualisme. Individualisme, Pak. Individualisme. Ya, jadi makanya di teori ekonomi mikro neoklasik, ketika kita bicara konsumen itu sebenarnya individu konsumen. Ketika kita bicara produsen, itu bukan kumpulan orang, tetapi itu adalah satu individu yang membuat keputusan. Ya, ini produsennya atau bosnya itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Nah, karena misalnya seorang produsen, karena dia memiliki informasi yang lengkap, berarti dia tidak hanya tahu karakteristik produknya, tetapi dia juga tahu karakteristik atau kondisi perusahaan individu yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu bicara pasar persaingan sempurna, ya, itu sebenarnya kan individunya banyak. Di situ konsumennya banyak, individunya banyak, tetapi individu satu dengan yang lain, perusahaan satu dengan perusahaan yang itu sudah tahu bahwa si perusahaan, misalnya perusahaan apa ya, katakanlah perusahaan mobil, ya, dia perusahaan Toyota, itu dia ngerti struktur biayanya, produknya ngerti, sementara yang memahami ciri-ciri dari produk Toyota itu tidak hanya produsen Toyota, tetapi juga produsen Honda, produsen Suzuki, produsen Chevrolet, itu masing-masing saling tahu. Ya, itu yang jarang diungkap ketika kita belajar mikroekonomi, ketika pasar. Padahal asumsinya ilmu ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi dengan informasi komplit, complete information, ya. Jadi complete information, informasinya komplit dan informasinya berkaitan benar-benar dengan persoalan yang sedang dihadapi. Jadi begitu, ya. Nah, kalau yang asumsi dasar, yang pertama, yang kedua itu sering diungkapkan. Terus kemudian tapi yang ketiga itu adalah jarang diungkapkan. Jadi sebenarnya secara sosial pelaku ekonomi, apakah itu konsumen atau apakah itu produsen, itu dianggap dia mandiri, terisolasi, tidak dipengaruhi oleh individu lain. Sehingga dengan demikian, karena individu itu sudah mampu, sudah pinter, ya, sudah super orangnya, tidak perlu bantuan individu lain. Oleh karena itu, faktor pengindividu yang lain itu tidak mempengaruhi. Sehingga dianggap teori ekonomi itu teori ekonomi yang filosofinya individualisme. Gitu.
Ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah apakah asumsi ini terpenuhi? Ya, jelas nggak terpenuhi. Nanti jelas. Oke ya. Jadi ini ya, jadi sekali lagi rasionalitas perilakunya adalah rasional, yakni memaksimumkan tujuan, dan dia adalah bersifat independen, terisolasi, dan memiliki informasi yang komplit. Oke, nah ini saudara, sering sekali diringkas ya ketiga syarat dari pelaku ekonomi ini, kemudian mereka disebut sebagai homo economicus. Jadi manusia ekonomi itu manusia yang homo economicus begitu ya. Kalau manusia Indonesia kan manusia Pancasilais kan gitu asumsinya ya kan. Tapi kalau di ekonomi nanti dianggap manusianya karakter dasarnya adalah homo economicus. Begitu. Itu apa? Ya tadi ekonomi economicus itu adalah orang yang rasional, selalu memaksimumkan tujuannya. Dia dalam memaksimumkan itu tidak perlu bantuan orang lain. Karena apa? Karena dia memiliki informasi yang komplit. Sehingga Hidalgo itu menggambarkan, menyatakan bahwa homo economicus itu adalah ya seolah-olah orang yang kayak mesin hitung yang efisien, yakni orang yang selalu tahu apa yang dia inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Yaitu dia tahu kegunaan ya yang barang yang dia pakai dan dia tahu bagaimana cara memaksimumkan untuk memperolehnya. Jadi itu seperti itu sekalian ya. Oke. Dan ini biasanya nggak diungkap secara eksplisit di mikroekonomi begitu. Yang diungkap biomatematikanya sama grafik-grafiknya diturun-turunkan begitu yang kadang-kadang agak ruwet juga itu ya. Tapi biasanya disederhanakan jadi kurva-kurva yang enak, yang lurus, yang ini dan segala macam seperti itu. Ya. Jadi ini. Jadi dalam konteks paradigma yang kemarin ya, ekonomi neoklasik itu adalah ekonomi di mana manusianya adalah bersifat homo economicus ya, selalu memaksimumkan tujuannya dan tidak butuh orang lain di dalam mencapai tujuannya, terus kemudian dia memiliki informasi yang sempurna. Oke, itu adalah ringkas ya dari neoklasik. Ya. Jadi nanti kalau Bapak belajar mikroekonomi itu asumsinya ya ini sebenarnya ya. Ya, jadi satu buku itu ada mikro 1, ada mikro 2 ya. Nanti kalau di S3 ada mikro advance, nah ya, mikro lanjutan. Ya, itu sebenarnya adalah menggunakan asumsi seperti ini. Oke. Oke, ya. Ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu tentang neoklasik ini? Belum, Prof. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu mengetahui ya tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi neoklasik, sekarang kita konfrontasikan dengan paradigma dasar dari ilmu sosial. Ya, kemarin kita sudah bicara individualisme, ya, lawan kolektivisme, terus kemudian ada namanya sifat dasar manusia kemarin, terus kemudian ada paradigma konflik sama paradigma
harmoni ya. Oke, untuk sementara itu aja ya. Sebenarnya di ilmu sosial, ilmu sosiologi itu banyak paradigma. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan ekonomi neoklasik dengan paradigma ilmu sosial. Ya. Nah, jadi kemarin kita bicara materialisme dan ideasionalisme. Nah, ekonomi neoklasik itu condong berat ke materialisme. Ya. Apa bedanya kemarin? Materialisme sama ideasionalisme itu berkaitan dengan apanya, Bapak Ibu sekalian? Kemarin tuh, ketika kita bicara itu. Itu berkaitan dengan apanya kemarin? Realitas. Dengan realitanya. Dengan faktanya. Ya, dengan faktanya. Jadi para pemikir ekonomi neoklasik, realita ekonomi itu adalah realita yang tidak bersifat ide, tetapi itu adalah materi. Seperti halnya ilmu alam. Ya, ilmu alam. Kemarin sudah kita lihat. Ya, jadi seolah-olah kalau ada ilmu fisika, benda, ya, nah itu material, ya, objeknya berupa material. Nah, para pemikir ekonomi neoklasik yang merupakan pemikir dominan dalam pemikiran ekonomi konvensional itu menganggap orang membeli, orang memproduksi, orang menjual itu adalah fakta empiris. Fakta material. Begitu. Orang mengambil keputusan membeli atau menjual itu dianggap fakta material. Ya. Oke, ini bisa debatnya panjang ya, tetapi kalau orang sosial, nah ini orang ekonomi ini terlalu materialisme gitu, terlalu materialis. Hal-hal yang keputusannya tidak material dianggap sebagai material. Terus kemudian individualisme melawan kolektivisme. Ilmu ekonomi adalah condong kepada individualisme murni. Yang kemudian tadi asumsinya adalah manusia individu yang independen, yang terisolasi. Ya, tidak dipengaruhi oleh individu lain. Ya. Nah, oke. Terus kemudian, ya, kalau dikaitkan dengan paradigma sifat dasar manusia kemarin, ada determinisme biologis, ya, ada makhluk sosial murni. Jadi ini orang yang tidak pernah mikir dirinya sendiri, tapi mikir bersama begitu. Ya. Terus kemudian ada manusia yang masuk dalam makhluk antisosial. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu membaca teori mikro itu, ya, itu karakteristik deterministik biologis dan sosial murni sangat terbatas. Jadi artinya ekonom neoklasik manusianya, ya, itu tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan bahwa perilakunya itu dikaitkan dengan evolusi biologisnya. Dia tidak pusing dengan itu. Ya, tidak dikaitkan dengan itu. Ya, dan tidak membahas tentang itu. Ya, oke. Termasuk ekonomi juga tidak pernah memandang bahwa individu itu selalu mementingkan orang lain, juga tidak pernah memandang. Ya, tidak pernah memandang. Tapi tadi yang seperti saya katakan, ya, individu itu selalu mementingkan tujuannya sendiri untuk memaksimumkan tujuannya, ya. Oke. Terus kemudian makhluk antisosial tidak. Jadi dalam teori ekonomi neoklasik itu dianggap individunya tidak antisosial, ya. Jadi perilakunya tidak ada kaitannya dengan evolusi biologis,
terus kemudian dia tidak memberi ruang manusia yang selalu memikirkan orang lain, itu dia hilangkan. Terus kemudian tidak bertentangan dengan Marx. Marx adalah ya orang itu adalah antisosial, tapi kalau di ekonomi tidak antisosial, ya. Oke. Karena nanti di ekonomi individu lain itu jadi partner, begitu loh, jadi partner, ya. Ya. Nah, terus kemudian, nah makanya paradigma konflik dan harmoni, ya. Saya berharap Bapak Ibu kemarin sudah baca, gitu ya, konflik, harmoni dan paradigma konflik dan harmoni. Nah, makanya saya kemarin saya tanya apakah mekanisme yang ada terjadi di pasar itu sebuah konflik atau sebuah harmoni. Nah, ya, jadi kalau di ekonomi neoklasik itu dia lebih mostly itu harmoni, ya. Jadi hampir semuanya itu harmoni, ya. Ruang konflik sangat tidak terbatas, ya. Ruang konflik sangat tidak terbatas, ya. Buktinya apa, Bapak Ibu sekalian? Buktinya kalau Bapak belajar pasar, ya, pasar di teori neoklasik, di teori mikroekonomi, itu mesti kita menggunakan analisis keseimbangan. Kita tidak pernah menggunakan analisis konflik dalam menentukan harga di pasar. Ya, jadi harga di pasar itu adalah konsep keseimbangan. Ya, makanya di ekonomi selalu bicara permintaan itu pembeli, penawaran itu produsen, mereka memiliki kepentingan yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama, ya. Yang penjual tidak pernah mikir pembeli, pembeli tidak pernah mikir penjual, mereka ketemu, lah di situ terjadi interaksi. Interaksinya adalah dalam rangka mencapai kesepakatan harga. Ya, kalau ada kesepakatan harga, berarti nanti ada pertukaran. Sehingga dalam teori ekonomi, analisisnya menggunakan analisis keseimbangan. Secara paradigmatik, paradigmanya adalah paradigma keseimbangan. Oke, ya, itu ketika kita transformasi dari ekonomi neoklasik yang menjadi dominan dalam pemikiran ekonomi ke dalam paradigma ilmu sosial, terus kemudian nanti menuju berbagai paradigma ekonomi, ya. Oke. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan sampai di sini? Ya. Gimana itu? Prof. Ya. Apakah ekonomi neoklasik itu sintesa dari kapitalisme dan sosialisme, Prof? Oh, enggak Pak. Iya. Ini sudah teori nih, teori ekonomi kapitalis ini. Ya. Oh, kapitalis sudah. Iya, apakah di kapitalis itu tidak ada unsur etika ataupun moralnya? Ada moralnya. Ya, ada. Moralnya apa? Yang Bapak maksud moral itu apa? Kan itu sifatnya dibanding individu juga menjadikan manusia itu sebagai alat untuk menghimpun kekayaan, begitu. Contohnya antara pemilik modal dengan pekerja, kan begitu, seperti itu. Sehingga di sana unsur untuk mohon maaf ini, mengeksploitasi pekerja ataupun manusia itu lebih besar daripada untuk menekankan manusiawinya.
Ya, itu kan pemikiran Karl Marx itu. Ya, itu pemikiran ekonominya Karl Marx, ya. Itu landasannya adalah ilmu ekonomi konflik. Ya. Nah, Karl Marx itu bukan neoklasik, Pak. Ya. Karl Marx itu bukan neoklasik. Karl Marx itu nanti lebih banyak pada ekonomi bukan kapitalis, tetapi ekonomi sosialis, condongnya ke sana. Begitu, ya. Oke, ya. Jadi ya. Kalau begitu, karena kapitalis itu nanti ada norma atau etikanya, ada yang mengatakan, saya baca itu kapitalisme itu berangkatnya dari agama. Apakah betul seperti itu? Enggak, menurut siapa? Bukunya siapa sih Bapak ini? Itu saya baca di bukunya Max Weber, juga di bukunya Stirner itu. Di situ saya baca itu ada Calvinis gitu, ada paham Calvinis masuk di situ gitu. Ya. Dan juga Weber mengatakan juga ada Protestan masuk di situ sebagai spirit daripada kapitalis. Oke. Bagaimana? Kalau Weber itu bukan pemikir kapitalis, Pak. Bukan. Ya. Weber itu bukan pemikir kapitalis. Ya, Weber itu di ekonomi kita tidak pernah menyinggung Weber, ya, di ekonomi konvensional neoklasik tidak pernah ada menyinggung Weber. Karena Weber itu dalam konteks ilmu sosial itu mirip, ya, agak dekat dengan teorinya Marx. Cuma Weber itu adalah dia konfliknya antara individu dengan masyarakat. Tetapi kalau Marx itu konfliknya antar kelas, antar kelompok. Begitu, ya. Antar kelas gitu, kelas. Antara pekerja itu kumpulan. Pemodal juga kumpulan, ya, menggaji seperti itu, gitu, ya. Oke. Nah, jadi kalau di Weber itu sebenarnya dia ini kan ingin mengaitkan apakah perilaku ekonomi itu ada kaitannya dengan agama. Itu menurut Weber, ya. Sehingga judul bukunya adalah ya Pak, etika Protestan dan semangat kapitalisme, ya kan? Tapi dia tidak masuk dalam pemikiran neoklasik ini, gitu, ya, tidak masuk, ya. Jadi etika agama itu tidak masuk dalam teori neoklasik, ya. Teori neoklasik itu tidak pernah berdasarkan pada dogma agama. Ya, oke, ya. Tapi mungkin orang-orang ngomong bahwa mengatakan bahwa perilaku ekonomi tidak ada kaitannya dengan agama itu salah. Iya, memang salah, ya. Tetapi itu berarti dia tidak sepakat dengan neoklasik ini memang. Begitu, ya. Jadi moral dalam arti, makanya saya tadi tanya moral yang Bapak maksud itu apa sih? Sekarang saya bertanya, kira-kira kalau saya seorang produsen mencari keuntungan yang maksimum itu bermoral tidak? Lihat itunya konteksnya, Pak. Gimana maksudnya? Kalau berlebihan, kalau dalam agama itu berlebihan itu tidak boleh, tidak bermoral. Kalau wajar itu tidak masalah, begitu. Nah, sekarang kalau maksimum itu yang mana? Yang wajar atau yang berlebihan? Berlebihan. Nggak mesti. Ya, nggak mesti. Nggak. Begitu. Ya. Nah,
Karena kalau berlebihan, itu istilah ekonominya namanya keuntungan supernormal. Begitu loh, Pak. Ya. Tapi kalau di dalam ekonomi ada namanya supernormal profit, ada normal profit. Lah pasar persaingan sempurna, ya pasar persaingan sempurna, di mana pembelinya adalah memaksimumkan utilitasnya, produsen memaksimumkan keuntungannya. Kalau mereka bertemu di pasar dan pasarnya persaingan sempurna, nanti produsennya mendapatkan keuntungan, keuntungannya adalah normal, bukan supernormal. Nah, ya. Nah, kalau keuntungannya supernormal, itu berarti ada pasarnya tidak bersaing secara sempurna. Pasarnya itu adalah pasar monopoli. Jadi monopoli itu dia mendapatkan yang supernormal. Makanya monopoli itu dilarang, gitu loh, ya. Oke, ya. Jadi memang bahasanya ini bahasa normatif sama bahasa operasional, nanti di teori ekonomi akan beda. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau tadi saya misalnya saya pembeli, saya ini punyanya uang cuma 100 perak. Ya, 100 perak ini tapi saya ingin beli baju yang bagus. Ya, itu normal enggak itu? Bermoral enggak itu? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Tidak normal. Ya, jadi bermoral itu sangat normatif, ya. Bermoral itu setiap orang memiliki imajinasi yang beda-beda, ya, yang beda-beda, ya. Ya, yang maksudnya itu rasional gitu, Pak. Apa? Rasional, maksudnya itu rasional. Ya, jadi bahasa rasional itu ya masuk akal. Kalau bahasa umumnya kan masuk akal, gitu loh. Ya, ya. Ya kalau untung seperti itu ya normal. Ya, iya, ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi seperti itu. Oke, ya. Jadi jangan dilihat, ya. Ini konteksnya ilmu ekonomi klasik punya asumsi seperti itu. Terus kemudian kita menghakimi, wah ini eksploitasi ini. Padahal yang Bapak bayangkan eksploitasi itu kan Marxis, ya kan? Ah ini hanya mikir dunia, ini masuk neraka. Waduh kalau gini ya repot, begitu ya. Wah ini teori ngajak ke neraka ini kan begitu ya, kan begitu ya. Oke, oke jadi gitu nggih. Oke, nah oke. Matur nuwun, Prof. Ya. Ada yang lain? Monggo, silahkan. Ya. Oke, Prof. Saya, Prof. Halo. Ya, monggo. Oke. Ini paradigma neoklasik, ini teori neoklasik ini berangkat dari paradigma dulu atau teori muncul kita mereka-reka paradigmanya seperti ini, seperti itu, Prof. Apakah seperti itu atau dari paradigma dulu atau teori dulu, Prof? Nah, sekarang kalau kita tanya yang dulu itu teori dulu atau paradigma dulu? Enggak, ya, ya. Pastinya paradigma dulu lah, Prof. Ya, jadi orang berpikir itu punya kacamata, Mas. Punya kerangka pikir. Ya, ya. Jadi kalau teori ekonomi neoklasik itu berarti cara mencari teorinya juga menggunakan kerangka tertentu. Ya, misalnya tadi ada teorinya Marx. Teorinya Marx itu beda dengan teorinya mazhab Austria. Ya, dalam konteks distribusi. Ya. Nah, kenapa? Ya karena kalau Marx dia menggunakan pendekatan bahwa ekonomi itu dipenuhi dengan konflik antara pemilik modal dan pekerja.
ya, sehingga dia menggunakan konsep siapa mendominasi siapa, siapa menguasai siapa, sehingga punya teori. Nah, sementara nanti yang mazhab Austria dia punya kerangka fikir, begitu loh, ya. Jadi di sini begini Mas, jadi ini sebenarnya otomatis. Kalau seorang Adam Smith melahirkan teorinya, berarti Adam Smith itu di pikirannya sudah punya konsep bagaimana untuk melahirkan teori. Nah, konsep melahirkan teori itu yang namanya paradigma. Begitu loh. Ya. Ya, jadi ini bukan paradigma keluar dulu baru dan teorinya belakangan. Nah, ini bukan begitu. Jadi teori itu melekat kepada penelitinya, teorisiennya, teorisiannya ketika menggunakan melahirkan sebuah teori, menemukan teori dengan menggunakan sebuah kerangka yang dia miliki. Begitu. Gitu Mas Ahmad. Gimana? Oke. Gini, soalnya di teori-teori fikih gitu, Prof, yang pernah saya ketahui gitu, berbeda, kebalikan malahan seperti itu. Kan kalau usul fikih itu kan baru ada setelah teori-teori atau hukum-hukum fikih itu ada, Prof, seperti itu. Ini kok serasa kebalikan seperti itu. Usul fikih itu kan cara menentukan hukumnya, itu metode atau pendekatannya seperti itu, Prof. Salah satu contohnya yaitu misalkan istinbat hukum uruf atau yang lain. Oh, pakai ini nanti hukumnya seperti ini. Maksudnya yang bisa diaplikasikan di masyarakat seperti ini, seperti itu, Prof. Terus, tapi teorinya yang mana? Yang teorinya yang mana? Teorinya yaitu ya yang hukum nanti hasil istihadnya itu kan? Hasil istihadnya ya. itu. Loh. Berarti kalau gitu yang paradigma yang mana? Yang metode, yang usul fikihnya itu. Pendekatannya. Oke, saya kok menangkap Mas tidak begitu. Mas Ahmad ini menganggap ada fakta, ada kejadian, tapi belum ada fikihnya, belum ada hukumnya. Apa enggak begitu tadi? Terus kemudian para ulama mencari hukumnya. Betul. Kan begitu? Ya betul, Prof, begitu. Jadi yang Bapak maksud itu adalah fakta dulu baru hukum. Nah, fakta itu bukan paradigma. Paradigma itu menjadi objek. Begitu. Ya. Nah, usul fikihnya itu dia menggunakan kerangka. Nah, untuk menghasilkan hukum, teori fikih itu dia fuqahanya itu dia memiliki kerangka fikih. Nah, itu yang paradigma. Kalau yang faktanya itu berarti ontologisnya. Ekonom juga begitu. Ya, jadi Karl Marx itu melahirkan teorinya, ya, mengapa dia menggunakan konsep konflik? Karena dia hidup di masa revolusi industri di Inggris, di mana para pekerja itu kerja mati-matian tapi upahnya rendah. Sementara pemilik modal itu ongkang-ongkang dapat bagian banyak. Nah, oleh karena itu dia merumuskan sebuah teori gitu loh, Mas. Gitu ya. Saya nggak tahu ini ya. Ya ini kalau logika saya seperti ini. Jadi memang biasanya ya ada fakta, terus kemudian ingin menjelaskan fakta. Nah, dibuatlah sebuah kerangka teori. Nah, teori itu sebenarnya menjelaskan fakta. Sering terjadi faktanya sudah ada, teorinya belum ada. Kan begitu. Oleh karena itu, kalau faktanya sudah ada, penjelasannya belum ada, dicari penjelasannya. Lah, penjelasan itu adalah teori. Lah, sering sekali faktanya berkembang. Faktanya berkembang, teori yang lama itu tidak memadai lagi. Oleh karena itu
rombaklah teori yang lama supaya bisa menjelaskan fenomena yang baru. Itu yang namanya bisa evolusi atau revolusi dalam konteks Thomas Kuhn. Seperti itu. Nanti ya, jadi nanti ada evolusi teori, ada revolusi teori. Jadi kalau dari klasik ke neoklasik, ke klasik baru itu evolusi. Ya. Tetapi kalau klasik kemudian kok ke Keynes loncat, itu berarti dia revolusi. Dia menggunakan sebuah pemikiran yang tidak berpijak pada pemikirannya klasik. Menciptakan tersendiri. Merombak total dari paradigma pemikiran klasik. Jadi gitu Mas, ya kira-kira begitu. Ya. Mungkin begitu ya, saya nggak paham ini, mungkin saya salah ya. Gimana? Memang kalau di usul fikih itu ada yang sudah ditetapkan dan ada yang belum, Prof. Jadi Ya, yang di wilayah fikih dan ada namanya kan ijma qiyas dari Al-Quran, hadis, ijma qiyas. Dan itu kalau wilayah urf, wilayah maslahah mursalah, istihsan, terus satu daroi itu kan wilayah yang di luar dari 4 item itu tadi. Makanya ini yang biasanya itu faktanya ada, tetapi belum ditemukan ijtihad hukumnya begitu. Kalau yang tadi yang disebutkan oleh Mas Fajri itu tadi. Jadi ini memang perlu tadi landasan, apakah tadi Mas Fajri ini pakai paradigma dulu atau pakai teori dulu kan, seperti itu. Itu jadi saya kira tadi sudah dijelaskan sama Prof itu tadi. Oke. Terima kasih. Oke ya. Oke. Ini saya itu dulu mondoknya cuma sampai Sulam Sufinah aja ya. Enggak sampai sama Sulam Taufik itu deh. Enggak sampai tahrib segala macam ke atas itu. Ya. Ya pondoknya sebentar itu ya. Cuma belajar ngaji sama Sulam Sufinah itu. Ya, oke. Oke, enggak sampai bertahun-tahun hidup di pondok ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Nih. Ya, oke ya. Oke. Nanti Bapak Ibu ya kalau belajar teori neoklasik itu nanti isinya matematika sama grafik, Pak, ya. Nah, ini biasanya paling nggak disukai nih oleh orang IAIN ya. Orang UIN ya. Nah, ya. Jadi memaksimumkan itu pakai metode kuantitatif. Enggak pakai metode perasaan, Pak, memaksimumkan gitu. Enggak, ya. Gitu ya. Jadi misalnya kayak saya itu inginnya punya ini. Tapi gaji cuma sebulan 4 juta. Ya, apa kira? Lah, ini bagaimana memaksimumkannya? Lah, ini kalau enggak ngerti matematika ya diikhlaskan lah kira-kira begitu ya. Kan begitu ya. Dioptimumkan lah kira-kira kan begitu. Nanti kurang-kurangnya ditambahi syukur. Lah kan begitu kan? Jadi nanti maksimumkan tuh ada ikhlas dan syukur kan begitu nanti, ya kan? Kalau di agama, ya kan? Qanaah, Bro, qanaah. Ya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Bapak Ibu sekalian, itu kaitan ekonomi neoklasik dengan paradigma dasar ilmu sosial. Nah, sekarang kita masuk ke yang agak lebih spesifik. Paradigma kemarin kan kita bicara ada 3 paradigma, ya. Ada paradigma positif, ada paradigma interpretatif, ada paradigma kritis, kan begitu ya? Ya. Oke, ya. Jadi di ilmu sosial itu paradigma itu banyak, Pak. Ya, jadi kadang-kadang satu dengan yang lain tuh mungkin yang ini dan ini tuh bahas ini. Kalau ini dengan ini bahas ini. Bukan kemudian materialisme dikonfrontasikan dengan individualisme. Oh, bukan. Kalau materialisme nanti hubungannya dengan ideasionalisme. Kalau individualisme nanti hubungannya dengan kolektivisme. Nah, nanti
perpaduan antara individualisme dan konflik itu ada lagi begitu ya. Itu namanya sintesa paradigma nanti. Jadi ada paradigma dasar, ada paradigma konflik. Ya, jadi kalau konflik harmoni itu berarti ada individu-individu. Begitu ya. Oke ya. Melihat individu-individualis, melihat masyarakatnya kolektif. Lah bagaimana hubungan individu dengan kolektif? Ya, maka nanti ada hubungannya harmoni atau hubungannya selalu konflik. Kedua-duanya menghasilkan perubahan atau menghasilkan kestabilan kan begitu. Oke ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ya, oke. Nah, ingin kami jelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, ekonomi neoklasik dalam filsafat ilmu itu menggunakan pendekatan positif. Menggunakan pendekatan positif. Ya. Nah, kemarin saya ngomong positivis itu hanya ada satu. Sebenarnya itu ada positivis dan post positivis. Ya, jadi ada positivis dan post positivis. Jadi berkembang begitu Pak. Jadi nanti kalau Bapak ya tadi seperti di ekonomi ada neoklasik. Neoklasik itu sebenarnya perkembangan dari klasik Pak. Ya. Lah klasik itu kalau pemikirnya seperti Adam Smith, ya. Kemudian kayak David Ricardo itu klasik, ya. Malthus, walaupun mereka itu pikirannya juga beda-beda, ya. Kemudian berkembang menjadi neoklasik, neoklasik berkembang lagi menjadi klasik baru. Nah, klasik baru itu masih aksioma dasarnya menggunakan klasik, ya. Nah, kalau menggunakan neoklasik, lah neoklasik itu kalau pemikir itu namanya pemikir atau mazhab ekonomi Austria, ya. Istilahnya sering disebut juga mazhab marginalis. Jadi ekonomi neoklasik yang kita bahas sekilas tadi, ya, itu kalau di ekonomi bersemester itu kita hanya 5 menit aja sudah cukup ya. Itu ya. Ya. Lah, ya, apa namanya? Nama lain, Pak. Nama lain dari neoklasik itu sering disebut juga dengan mazhab marginalis. Atau marginalisme. Ada yang ngomong seperti itu. Oke, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kepuasan konsumen tercapai ketika profit maksimum tercapai ketika apa, Mas Ahmad Fajri yang pernah belajar ekonomi? Keuntungan maksimum tercapai ketika apa? Ketika antara kalau nggak salah ingat ya Bro, itu antara pendapatan dengan konsumsi. Ingat ini. Y sama dengan C plus I. Iya. Iya. Itu ekonomi makro ya. Kalau neoklasik kan ekonomi mikro ya. Nah, ini Mas Fajri ini pura-pura lupa biar saya senang ini ya. Ya. Nanti kalau mahasiswanya pinter kan dosennya tersinggung katanya begitu ini kalau di pondok kan begitu ya. Oke. Apa Mas? Ayo, keuntungan maksimum tercapai di mikro bukan di makro, ayo. Ayo yang lain. Ketika pengorbanan sesuai dengan yang didapatkan, Bro. Itu teori klasik itu, bukan neoklasik itu. Ayo, ya. Berhubungan dengan apa? Indiferen ya, Prof. Apa? Berhubungan tetap berhubungan dengan kurva indiferen. Oh, indiferen itu konsumen, Pak. Kalau produsen keuntungan. Ayo apa?
Nah, ini dulu mikronya dapat berapa ini ya? Ya, oke. Kalau ketemunya Sudah lupa itu ya, bukan demand itu, masalah berapa, tapi sudah lupa itu ya. Ya, apa Bu? Monggo. kalau terpenuhnya supply and demand itu bukan. Nah, itu namanya keseimbangan pasar, Pak. Oke. Nah, jadi pertemuan antara permintaan penawaran itu adalah keseimbangan pasar. Itu demand sama dengan supply. Walaupun demand itu sendiri, konsumen, produsen itu sendiri, ya. Jadi konsumen produsen itu beda. Tapi kalau seimbang, mereka harus sama. Sehingga demand sama dengan supply itu namanya keseimbangan pasar, bukan keseimbangan produsen. Ya, Pak. Nah, ini kalau sudah katok kita jawab kok. Ya. Ya. Apa? Jadi profit itu kalau Bapak ini kan ada yang orang yang bisnis toh, walaupun tidak pernah belajar ekonomi tapi kan orang jualan kan. Jadi Bapak ini orang tidak background ekonomi tapi jualan gitu loh, ya kan? Ya, oke. Keuntungan itu apa dikurangi apa, Pak? Harga jual kurangi harga produksi. Pendapatan kurangi biaya. Itu hasil penjualan dikurangi biaya kan begitu toh? Iya toh? Nah, jadi sebenarnya itu adalah selisih antara revenue dan cost, penerimaan dan biaya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau pasarnya sempurna, ya produsennya rasional, maka profit maksimum itu tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya enggak? Ya. Kalau Y sama dengan C plus itu makro itu. Itu bukan neoklasik, itu Keynesian itu ya. Oke. Berarti ada kata marginal. Nah, rumusan marginal itu belum dirumuskan oleh kaum klasik. Pak, yang merumuskan konsep marginal itu adalah para pemikir Austria neoklasik. Nah, gitu loh. Sehingga di teori mikroekonomi keseimbangan konsumen itu nanti juga kaitannya dengan marginal utility-nya. Perbandingan marginal utility dua barang sama dengan perbandingan dua harga. Jadi kalau konsumen, Pak, harga itu biaya. Ya, hasilnya berupa kepuasan tadi. Sehingga keseimbangannya tercapai ketika MU X per PX sama dengan MUY per PY intinya. Marginal revenue-nya sama dengan harga, marginal utility-nya sama dengan harganya, ya. Nah, makanya semuanya menggunakan konsep marginal. Oleh karena itu, mikroekonomi itu sering disebut teori marginal, ya. Sehingga sering dikatakan mazhab neoklasik atau pemikiran neoklasik sering dianggap sebagai mazhab marginalis. Begitu. Nah, itu ya seperti itu ya. Itu dirumuskan. Oke. Kembali ke sini ya. Kembali ke sini Bapak Ibu. Ini waktunya nanti enggak cukup nanti ya. Lah, gampang kok. Kalau enggak cukup kan bisa belajar sendiri kan begitu ya. Ya, pokoknya berusaha. Perkara enggak ngerti, ya itu karena Allah itu aja lah, enak kan? Allah belum mengizinkan. Kan begitu ya. Kalau nggak lulus, ya berarti alhamdulillah itu yang terbaik. Nanti kalau lulus malah sombong kan begitu kan? Nah, hiburannya kan begitu ya. Oke, ya. Jadi nanti Pak, positivis itu berkembang. Ada post positivis ya. Oke, tapi ini masih satu apa ya? Satu paradigma lah ya, satu prinsip lah, mungkin begitu ya. Ini walaupun NO itu kan ya ada NO Jombang, ada NO Pasuruan, kalau di Jawa Timur kan begitu ya, tapi kan masih NO kan begitu ya. Ya. Cuma cara cari income-nya yang berbeda gitu aja kan begitu ya. Oke. Ya. Oke, sekarang ini kita lihat sebentar ya. Jadi
bagaimana dengan kalau komponen paradigma ada isu-isu ontologisnya, ya, oke. Nah, apakah realitas sosial itu benar-benar ada? Ini kalau paradigma, nah ini kalau gitu saya anggap karena ini kita ngomong ekonomi ya berarti kita ngomong bukan realitas sosial, tapi saya rubah ini adalah realita ekonomi. Nah, oke, ya, oke, ya. Terus kemudian ini yang sosial harus kita ganti. Karena kita bicara fakta ekonomi, bukan fakta sosial lagi. Cuma menggunakan konsep paradigma sosial. Oke. Ya, oke. Jadi ini Bapak. Oke. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan toh? Ya, Bro. Ya. Kelihatan, Bro. Masih sehat, masih bisa melihat toh? Ya. Ya. Ini malam 10 terakhir ini biasanya begadang ini ya. Cari Lailatul Qadar ini ya. Oke. Ya. Ya, oke. Qadar sama THR, Bro. Oke ya. Nanti peroleh Lailatul Qadar yang maksimum Pak ya. Oke ya. Kan begitu. Oke. Nah, apakah realita ekonomi itu benar-benar ada? Nah, objeknya itu materialisme atau ideasionalisme tadi kan. Tapi ekonom mazhab neoklasik itu yakin bahwa realita itu real dan objektif. Ya. Oh ya. Jadi artinya begini, Pak, kayak batu. Ya. Itu benar-benar ada. Objektif. Batu ini terpisah dari orang. Perilaku batu itu bukan dipengaruhi oleh perilaku orang. Ya. Batu itu punya perilaku sendiri. Ya, alam itu punya perilaku sendiri. Tidak ada intervensi perilaku karena manusia. Ya, termasuk manusia yang meneliti. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini fakta ekonomi membeli menjual itu kayak dianggap real, ya, really exist. Ya, kayak stone, batu dan segala macam itu, tanah seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah apakah realita ekonomi itu tadi pertanyaannya benar-benar ada? Ada, ya. Nah, terus kemudian jawabannya apakah realita ekonomi itu bisa diketahui? Kalau positivis dan ini para ekonom, dia yakin ya. Dan mudah untuk diketahui. Jadi nanti benda itu ada real dan bersifat objektif, tidak ada unsur subjektifnya. Dan nanti itu ada perilakunya benda itu, fakta itu ada perilakunya, dan itu nanti yakin bisa diambil. Begitu. Ya, oke. Ya, itu yang positivis, yang ekstrim. Ya. Nah, tapi kalau yang post positivis, ya, jadi apakah realita ekonomi itu benar-benar ada objektif, tapi realisasi atau realnya itu masih bersifat kritikal, begitu, ya. Jadi kritikal, ya. Jadi mungkin setiap orang memandang fakta ekonomi itu beda-beda, begitu, ya. Tidak objektif, mungkin ini, ya, oke, ya. Tetapi kalau yang post positivis, apakah realita ekonomi bisa diketahui? Iya. Tetapi tidak mudah untuk diketahui. Ya, ini kudu keringetan, ya kan begitu ya. Tapi kalau yang positif, oh ya, nanti gampang kok ya. Tanah itu bisa kalau masuk ke lab eksperimen itu nanti bisa oh ini gini seperti itu, gampang. Nah, ini seperti itu. Ya. Oke, itu berkaitan dengan faktanya, ontologisnya, ya. Oke. Nah, ya, terus kemudian bagaimana dengan isu-isu epistemologisnya? Ya. Nah, bagaimana hubungan antara peneliti dan objeknya? Kalau di positivis itu dualisme, artinya peneliti dan objeknya adalah dua hal yang terpisah. Jadi benda dan orang yang mau mencari ilmu tentang
benda itu terpisah. Nah, jadi terpisah begitu. Artinya nanti ya jawaban benda itu tidak tergantung jawaban penelitinya. Begitu. Ya, oke. Jadi dan prosesnya induktif. Oke, ya, induktif. Ya. Oke. Nah, ya. Terus kemudian bentuk pengetahuannya seperti apa? Bentuk pengetahuannya nanti kalau sudah ketemu ilmunya itu berbentuk sebab akibat atau kausal. Seperti ilmu teori alam. Ya. Nah, dan sifatnya bisa digeneralisasi. Oke. Ya, jadi ini contoh yang saya ulang-ulang nih ya, walaupun saya dulu itu dari Paspal SMA-nya, cuma karena sudah masuk ekonomi jadi sudah lupa begitu ya. Nah, Bapak kan itu ada namanya air mendidih itu ya. Air mendidih itu berapa derajat itu? Berapa derajat? 100. Itu derajatnya siapa, Pak? Itu derajatnya Celcius, kan begitu ya. Nanti derajat itu ada Fahrenheit, ada ini segala macam di teori fisika itu ya. Nah, jadi ketika air itu dipanaskan, ya berarti ini sebab kalau sudah mencapai 100 derajat Celcius akan mendidih. Nah, berarti kalau gitu penyebabnya adalah memanaskan, dipanasi tadi, ada panas, ya. Kemudian akibatnya mendidih. Jadi kalau gitu hubungan antara ini mendidih itu disebabkan oleh derajat panasnya tadi itu. Itu hukum alam, Bapak. Nah, dan itu bisa digeneralisasi. Kamu merebus air di rumah, di pondok, di kampus, yang rebus itu Mbak Ani atau Mas Ahmad, ya, Pak Yai, Pak Santri, tetap semua berlaku. Umum di mana-mana. Itu namanya teorinya bersifat kausal dan berlaku general. Tidak tergantung siapa yang merebus ya dan direbus untuk siapa. Bukan kalau ini merebus untuk Pak Kiai kemudian 50 derajat sudah mendidih, kan enggak begitu kan? Ya, ini karena yang merebus santri enggak disiplin ini sudah 150 derajat kok enggak mendidih kan enggak begitu. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah ya. Lah Bapak sekarang coba beri contoh hukum, Mas. Teori. Satu Mas Ahmad, teori ekonomi ayo apa misalnya? Teori mikro. Jangan yang makro, coba apa? Dari yang mikro ya, Prof. Nah, apa? Wes, teori permintaan, bunyinya gimana, Mas? Di teori mikro? Nah, ya. Ya, nah ini Mas Ahmad Fajri itu memang orang rendah hati ya, jadi enggak mau menonjolkan diri ya. Nanti riak nanti Pak ya. Ya. Jika harga naik maka jika harga maka permintaan menurun. Jika harga naik jumlah yang diminta rendah. Ya kan itu loh. Ya, teori ekonomi itu seperti itu, Pak. Semuanya teori ekonomi itu sebab akibat. Teori penawaran sama. Jika harga naik, maka penawaran bertambah. Oh iya. Sekarang teori produksi, Mas. Masih ingat enggak teori produksi? Jika labor naik, produksi tambah. Naik. Itu teori produksi. Di mana produksi tergantung dari input.
Ketika inputnya naik, apakah itu labor, apakah itu capital, maka Q-nya, kuantitinya naik, kan begitu. Jadi teori mikroekonomi itu Pak, itu tidak ada teori ekonomi yang tidak sebab akibat Pak. Ya, jadi teori ekonomi itu menggunakan konsep positivis. Semua kejadian ekonomi itu mesti ada sebabnya. Orang ekonomi berpikir begitu. Misalnya begini, loh, ini pengangguran kok meluas ya? Kemudian ditanya sama Pak Ahmad, ini bapaknya Pak Ahmad. Ahmad, ini kok Indonesia penganggurannya tinggi ya? Kenapa ya? Kamu kan belajar ekonomi, begitu ya? Alah, enggak usah Pak, nanti Bapak saya ceritain juga bingung. Maksudnya itu karena Pak Ahmad sendiri juga bingung kan, begitu kan? Gitu. Ya kan? Ya. Jadi pengangguran itu tidak bisa dijawab. Kenapa ada pengangguran? Pengangguran benar. Nggak tahu kok pengangguran meningkat ya. Nggak tahu itu dari mana. Nggak, itu berarti bukan ekonomi yang hebat. Kalau ekonomi yang hebat, pengangguran karena ini gitu. Jadi teori ekonomi, berpikirnya ekonomi itu adalah kausal. Bapak Ibu, harus Bapak paham. Kalau ada ekonomi, Pak, jika ini begini, jawabannya insya Allah Pak. Nah itu berarti bukan ekonomi yang hebat. Ya. Begitu, ya, begitu. Ya, kalau harga naik bagaimana? Beli. Oh, kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun, tergantung lah. Nah, itu berarti dia nggak belajar ilmu ekonomi itu. Jadi dia pengamat. Nggak pernah belajar ekonomi seperti itu. Ya, oke. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa teori ekonomi itu adalah menggunakan sebab akibat? Ya, nah ya. Nah terus kemudian, oke. Yang agak, ini asumsi yang kaku. Lah asumsi yang tidak kaku, tapi masih kaku juga, itu adalah positivis, post-positivis. Ya, itu hukum probabilistik mencoba generalisasi. Jadi nanti Pak, oke Bapak Ibu pernah Mas Ahmad dulu skripsinya tentang apa? Saya dulu pendidikan ekonomi, Prof. Oke, pendidikan ekonomi ya. Jadi skripsinya bukan ekonomi ya, pendidikan ya. Oke. Oke ya. Makanya teori ekonominya masih kalah dengan teori pendidikannya ini ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Bapak pernah dengar, ini harga mempengaruhi jumlah yang diminta dengan probabilistik 95%. Masih dengar enggak itu? Ya ini kalau orang ekonomi ngerti. Ya. Tapi kalau orang fisika 100 derajat Celcius pasti mendidih. Nah, kan begitu. Ya, tapi kalau orang post positivis, kalau 100 derajat, kemungkinan besar 95% akan mendidih. Kan begitu kan? Nah, itu pakai statistik, Pak. Probabilistik itu. Ya. Jadi sebenarnya post positivis sama positivis itu masih sama. Menggunakan pendekatan kuantitatif sebenarnya, yaitu matematik dan statistika. Begitu. Ya. Oke, ya. Oke, jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi teori ekonomi itu menggunakan pendekatan seperti itu, Pak. Ya. Jadi cara memperoleh ilmunya itu mengikuti prosedur cara ilmu alam memerlukan ilmunya. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, Bapak sepakat enggak? Apakah fakta sosial termasuk fakta ekonomi itu sama dengan fakta ilmu alam? Kan enggak toh? Jadi sebenarnya ilmu ekonomi neoklasik itu sebenarnya menggunakan pendekatan yang sangat menganggap ontologis fakta ekonomi itu persis dengan ontologisnya ilmu alam. Ya, cuma kemarin Bapak karena tidak bicara itu,
ya harus taat kepada teori ekonomi, kan begitu. Ya. Pada teori ekonomi itu nanti tidak berlaku secara umum. Nah, secara umum begitu ya. Ya, oke. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Terus kemudian metodologinya kalau di positivis itu masih empiricis ya, empirisisme begitu ya. Tujuannya mengetahui realitanya. Jadi realitanya itu perilakunya seperti apa sih? Ya, pergerakannya realita itu seperti apa? Nah, itu berarti teorinya, Mas. Ya, eksplanasinya, penjelasannya. Jadi teori itu fungsinya menjelaskan dunia nyata. Teori sosiologi yang menjelaskan perilaku sosial. Teori ekonomi menjelaskan fakta ekonomi. Begitu. Ya? Ya. Oke, seperti itu. Nah, metodenya itu pakai meniru metode di bidang ilmu alam. Apa? Eksperimen, metode kuantitatifnya pakai matematika dan statistika. Ya, jadi itu. Nah, kalau yang apa namanya? Post positivis ya, hukumnya hasilnya nanti bersifat probabilistik tetapi mencoba generalisasi. Jadi nanti post positivis itu ya sebenarnya mendekati positivis, masih mencoba generalisasi. Terus kemudian metodologinya adalah dia lebih mengutamakan empirik ya, tetapi mengakui konteks begitu ya. Ya. Jadi masih ada konteksnya sehingga nanti ya saya katakan ya laptop ini harganya berapa? Harganya 1 juta. Oke, Mas Ahmad beli ya 1 juta ya. Mas Muas beli juga 1 juta. Pak Rudi beli 1 juta. Tapi ini ada orang belakangan ya, ini keponakan saya beli, masa 1 juta. Nah, kalau ponakan ya dikurangi. Berarti ini konteks, Pak. Konteks. Begitu. Ya, jadi ini berlakunya kesimpulan itu, berlakunya keputusan, berlakunya perilaku membeli, menjual itu masih ada konteksnya. Seperti itu. Ya. Tapi tetap masih menggunakan ya, harganya sekian begitu. Ya, tapi kalau mertua ya beda maneh ya. Kalau yang beli mertua nanti gratis pulang dinaikkan taksi kan begitu kan? Kan begitu. Konteks begitu. Ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terus kemudian metodenya ya, kalau di dalam post positivis ini adalah menggunakan mendekat apa namanya? Ya, masih banyak menggunakan mendekatkan dengan penggunaan metode ilmu alam, pakai eksperimen, pakai statistik ya, tapi tidak pakai matematik. Karena kalau matematik itu deterministik pasti. Tapi kalau statistik masih bersifat probabilistik. Makanya kalau di regresi ya ekonometrik itu mesti ada diterima, ditolak dengan kepercayaan sekian persen. Begitu. Ada peluang ditolak. Teori ini, temuan ini bisa ada peluang ditolak, tetapi ditolaknya 5% atau 10% atau 1%. Begitu. Ya, kemudian biasanya ditambahi dengan wah ini kalau empirik kurang pas ini, coba kita interview dulu, ada tambahan interview ya seperti itu, tapi interviewnya untuk konfirmasi biasanya seperti itu ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, jadi teori ekonomi neoklasik itu keilmuannya itu diperoleh dengan menggunakan metodologi
paradigma positivis. Ya, oke. Nah, ini sudah jam 5:05. Nah, ini saudara, kritik terhadap ekonomi neoklasik. Ya. Kita kritik sering diarahkan pada asumsi dasar ekonomi klasik yang sulit dipenuhi. Ya itu memang. Ya, jadi individualisme terpisah dari orang lain. Masuk bener sih. Masuk kamu pembeli tidak dipengaruhi oleh pembeli, oleh temanmu, ya kan? Kamu mau beli HP, ya saya mau beli Oppo. Ya, ternyata waktu di toko ketemu teman-temannya. Lah apa kan belian Oppo? Gini aja loh, ini. Iya, nah kan begitu kan? Artinya ternyata para pelaku enggak asumsi individualisme yang menyebabkan dia terisolasi itu jadi nggak terpenuhi semua, gitu loh Mas. Ya, jadi misalnya ini individu tidak pernah terisolasi atau independen. Ya, tadi bisa membedakan yang beli itu mertua sama orang lain masih bisa membedakan kok, ya kan? Ya, siapa bilang cinta itu buta, ya kan? Dia membawa Daihatsu sama Alphard itu jadi berubah kok, kan begitu kan? Ya kalau ngelamar pakai angkot ya itu nanti hasilnya beda kalau ngelamar pakai Alphard kan begitu. Ya, kalau menurut teori ekonomi klasik ngelamar pakai jalan kaki, pakai angkot, pakai Alphard nggak peduli, kan begitu. Pokoknya rasional, kan begitu. Ya. Jadi faktanya individu tidak bisa melepaskan dari lingkungan sosial di mana mereka berada, sehingga memunculkan misalnya ekonomi antropologi, faktor etnis, faktor sosial, ada ekonomi kelembagaan. Ternyata perekonomian itu, ekonomi itu juga dipengaruhi oleh struktur sosial institusi. Kemudian ada ekonomi sosiologi, ternyata tadi bisa membedakan mertua sama orang lain. Itu berarti ekonomi sosiologi, Mas. Ya, itu bukan teori ekonomi neoklasik. Jadi kalau sampean ya jualan memberikan harga berbeda karena orang punya hubungan, berarti Anda bukan ekonom neoklasik. Anda itu ekonom sosiologi, begitu, ya. Nah, terus contoh lain, ya, individu tidak selamanya mampu mengidentifikasi, ya. Ini mengidentifikasinya double, ini harus dirubah ini karena mempersiapkannya sambil sahur, jadi ya ngantuk begitu ya. Oke, individu tidak selamanya ya mampu mengidentifikasi dan menilai hasil dengan sempurna terhadap tindakannya, ya. Saya tambahi biar agak dramatis begitu ya. Ya. Karena apa namanya, Pak? Karena ekonomi neoklasik itu mengatakan asumsi implisitnya adalah konsumennya itu hebat. Kayak tadi loh. Kayak punya alat, punya program yang di rumah nanti punya anggaran sekian, barang sekian. Mana yang paling begitu. Ya. Sehingga kalau individu-individu yang hebat itu keputusannya adalah mandiri. Nah, kebanyakan saudara, banyak sekali, banyak pelaku ekonomi itu dia itu keputusannya mengekor. Ya, ketika Anda masuk di pasar modal, pasar saham, sampean kan nggak ngerti kan, sahamnya Bentul itu baik atau tidak, sahamnya Garam itu baik atau tidak. Yang ahli adalah mereka yang bekerja di sana. Oleh karena itu, saya mau beli saham, ya, tapi saya nggak punya informasi, nggak bisa memberi kalkulasi saham mana yang baik. Ya, oleh karena itu saya nunggu. Ini orang terkenal ahli saham ini membeli. Ya sudah saya ngikut. Namanya pembeli, pengekor, follower, buyer, Pak. Itu mestinya nggak terjadi kalau asumsi neoklasiknya tercapai. Itu ditemukan oleh Grafanover, ilmu sosiologi. Oke.
Terus kemudian keputusan tidak semuanya menggunakan pertimbangan yang rasional. Bisa karena alasan psikologis seperti emosi, ya, ya kan, mangkel atau bingung atau apa membeli, sehingga terkenal menjadi behavioral economic yang sekarang dapat Nobel ekonomi, ya kan? Terus kemudian tidak selamanya informasi dalam ekonomi tadi itu sempurna, sehingga muncul teori ekonomi dengan informasi tidak sempurna. Tapi ini masih dalam konteks ekonomi, misalnya Stiglitz, ya. Jadi Stiglitz itu Pak, itu pakar ekonomi yang dapat Nobel. Itu adalah ekonomi ahli informasi, sehingga dia melahirkan ekonomi, ya, transaksi ekonomi ketika informasinya tidak komplit, dapat Nobel ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teori ekonomi itu bisa berkembang kemana-mana karena dianggap bahwa asumsi dasar, fondasi teori ekonomi konvensional itu banyak dikritik, ya. Makanya nanti, ya, berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Jalal sama Ustazah Bumrotul, bagaimana ekonomi ini begitu, ya. Jadi oke, jadi ini mohon maaf ini sudah lebih 15 hampir 11 menit, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti kalau mau mengembangkan ekonomi Islam monggo silahkan, ya. Nanti pakai paradigma monggo silahkan. Nanti di dalam teori ekonomi Islam pun juga ada banyak paradigma. Begitu. Pakai paradigma yang mana? Monggo seterusnya, ya. Oke. Mungkin begitu Pak Ibu sekalian, ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini materi sudah saya share di grup, ya. Tinggal baca aja, tinggal memperkaya, ya. Iya, matur nuwun, Prof. Ya, ada yang mau disampaikan? Insya Allah sampun, Prof. Cukup, ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, ini karena mau buka ya rampung, ya. Paham nggak paham harus rampung, ya. Cukup, ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.